Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar, mengkaji, membahas mutiara-mutiara hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pada kesempatan kita kali ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbahul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ketika hamba berada di setiap pagi harinya, ada dua malaikat turun dan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak hartanya. Dan malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kebinasaan, berilah kebangkrutan seseorang hamba yang menahan hartanya dari berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadamu ya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menginfakkan hartanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini adalah orang yang berjiwa mulia dan sebaik-baiknya melakukan kebaikan. Baik itu ia keluarkan hartanya untuk keluarganya, atau untuk kerabatnya, atau untuk orang lain, baik yang kenal ataupun tidak kenal. Orang yang mengeluarkan hartanya seperti ini dalam ketaatan, mereka bukanlah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta. Karena orang yang menghambur-hamburkan harta adalah mengeluarkan hartanya bukan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengeluarkan hartanya untuk berbuat kemaksiatan, inilah dimaksud dengan orang yang menghambur-hamburkan harta. Orang yang mengeluarkan hartanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala di akhiratnya kelak. Bukan hanya di akhirat kelak, tapi Allah akan menggantinya di dunia. Allah akan menggantinya di dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ayat 39, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif. Dan harta apa saja yang ia infakkan, maka Allah akan menggantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis qudsi, anfik unfik alaika. Berinfaklah, maka aku akan berinfak untuk kalian. Hadis ini Bapak dan Ibu menjadi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja yang menginfakkan hartanya, yang mengeluarkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah akan ganti hartanya di dunia. Selain itu, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala di akhiratnya kelak sebagai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah di dalam harta tersebut, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Ada hak Allah, ada hak fakir miskin yang harus kita tunaikan. Karena apa? Karena dengan harta yang kita keluarkan akan membersihkan dan mensucikan jiwa kita dari sifat bakhil dan kikir. Sekaligus membersihkan dan mensucikan jiwa kaum fakir dan miskin dari sifat iri hati kepada orang-orang kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat tersebut dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengeluarkan hartanya, baik itu untuk keluarganya, baik itu untuk orang lain, sanak famili, tamu-tamunya, baik yang ia kenal ataupun ia tidak kenal, ia keluarkan hartanya untuk sedekah tatawu, yaitu sedekah, baik itu secara individu atau dari suatu lembaga dengan tidak dibatasi waktu atau jumlahnya, semata-mata demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah kepada orang yang mengeluarkan harta seperti ini, Allah akan menggantikannya. Allah akan memberikan ganti sebagaimana dalam hadis disebutkan, anfik unfik alaika, berinfaklah maka Allah akan berinfak kepada kalian, maka Allah akan berinfak untuk kalian. Inilah Bapak dan Ibu keutamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, karena dalam harta tersebut ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Di dunia ini Bapak dan Ibu ada 4 jenis hamba sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Innamad dunya li arba'ati nafar. Innamad dunya li arba'ati nafar. Sungguhnya dunia ini ada 4 jenis hamba. Hamba yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamullahu fihi haqqa, fahadha bi afdalil manazil. Hamba yang pertama, Allah berikan anugerah berupa rizki harta maupun ilmu pengetahuan tentang agama. Dengan harta dan ilmunya ini, ia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimah, yang menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamullahu fi haqqa, dan dia mengetahui bahwa di dalam hartanya tersebut ada hak-hak yang harus ia keluarkan. Fahadza bi afdalil manazil. Maka hamba yang pertama ini adalah sebaik-baiknya hamba. Hamba yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan, fahuwa biniyatihi sadiqun niyat, fayaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan, fahuwa biniyatihi fa afdaluhu masawa. Hamba yang kedua, Allah anugerahkan ilmu pemahaman agama, tapi Allah tidak berikan kelebihan dari hartanya, akan tapi dia mempunyai niat yang baik, niat yang jujur, niat yang ikhlas. Ia berkata dalam hatinya, ya Allah, kalau saya mempunyai harta sebagaimana hamba yang pertama, maka aku akan beramal sebagaimana hamba yang pertama itu beramal. Maka kedudukannya sama di sisi Allah, sama dengan orang yang pertama. Fa'afdaluhuma fa'ajruhuma sawa. Kedudukannya sama dengan hamba yang kedua. Ada hamba yang ketiga dan hamba yang keempat, na'udzubillah. Hamba yang ketiga, wa abadun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman, fahuwa yakhbitu malihi bighairi ilmin, fahuwa la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamullahu fihi haqqa, fahadha bi akhbathil manazil. Ada hamba yang ketiga, Allah berikan anugerah kelebihan dari hartanya, tetapi Allah tidak memberikan pemahaman agama terhadapnya. Dengan hartanya ini, ia keluarkan bukan dalam keridhaan Allah. Ia keluarkan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak mau menyambung tali silaturahim, dan tidak mengetahui bahwa di sana dalam hartanya tersebut ada hak-hak yang harus ia keluarkan. Maka kedudukan hamba yang ketiga ini adalah sejelek-jeleknya hamba. Na'udzubillah. Ada hamba yang keempat, wa abdun lam yarzuqhu malan wa lam yarzuqhu ilman, fahuwa yaqulu binyatihi law anna li malan la amiltu bi amali fulan, fawizruhuma sawa. Rasulullah SAW bersabda, hamba yang keempat, Allah tidak beri kelebihan dari harta dan juga tidak pemahaman ilmu agama. Sudah tidak kaya, tidak ada pengetahuan ilmu agama, sombong dalam hatinya, mempunyai niat yang tidak baik. Ia berkata dalam hatinya, kalau aku mempunyai harta sebagaimana hamba yang ketiga, maka aku akan beramal sebagaimana hamba yang ketiga. Maka kedudukannya sama, sejelek-jeleknya hamba, sama kedudukannya dengan hamba yang ketiga. Na'udzubillahi min zalik. Bapak dan Ibu, bagi kita siapa saja yang belum mengeluarkan zakat fitrah, maka keluarkan zakat fitrah. Bagi siapa saja yang belum menginfakkan hartanya,
atau bagi siapa saja yang lupa untuk bersedekah, minimal setiap hari sedikit ataupun banyak kita mendapatkan doa dari malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti orang yang menginfakkannya pada hari ini. Jangan sampai kita didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kebinasaan, berilah kebangkrutan mereka ya orang-orang yang enggan untuk berinfak. Bapak dan Ibu, mari kita keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, berapapun itu, sedikit ataupun banyak, insya Allah kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala harta kita, sekaligus insya Allah akan menjadi tabungan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, dari pembahasan kita kali ini kita ambil kesimpulan pertama, bahwa hamba yang dititipkan harta kemudian ia bertakwa kepada Allah, menyambung tali silaturahim, kemudian dia mengeluarkan hak-haknya dalam harta tersebut, maka dia adalah sebaik-baiknya hamba. Dan seburuk-buruknya hamba dititipkan harta tapi ia keluarkan bukan dalam ketaatan kepada Allah, ia keluarkan harta tersebut untuk berbuat maksiat, maka ini adalah sejelek-jeleknya hamba. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan doa malaikat, kebaikan malaikat apabila kita berinfak setiap harinya sedikit ataupun banyak. Dan adapun orang yang enggan menahan hartanya dari dengan sifat kikir dan bakhilnya, maka na'udzubillah, didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kebinasaan, berilah kebangkrutan orang-orang yang enggan untuk menginfakkan hartanya. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, keluarga, dan Bapak dan Ibu sekalian. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.